السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Telah kita lewati di antara adab dalam menyembelih, yaitu dengan menghadap kiblat ketika menyembelih. Demikian pula dengan berbuat ihsan terhadap hewan yang disembelih, yaitu dengan menajamkan senjata yang digunakan untuk menyembelih. Dan yang ketiga yaitu dengan dilakukan sesuai kriterianya masing-masing, yaitu unta dengan nahar, adapun selainnya dengan dzabah. Yang sudah kita lewati perbedaan antara nahar dengan adzabah. Dan yang keempat dari adab dalam menyembelih yaitu qat'ul hulqum wal muri ziyadatan ala qat'il wadajain, yaitu dengan memutuskan kerongkongan, termasuk adab ya, karena syarat penyembelih yaitu memutus dua urat besar yang mengelilingi kerongkongan ya, dua urat besar kanan kiri, itu syarat ya. Kalau sudah putus dua uratnya kemudian ternyata kerongkongannya belum putus, secara syarat sudah sah ya, sudah halal. Tetapi untuk penyempurnanya yaitu dengan terputus pula kerongkongan. Yang mana hulqum adalah saluran pernapasan, wal muri yaitu saluran pencernaan makanan ataupun minuman. Itu penyempurna ya dari syarat yang ke-8 yang telah disebutkan dalam syarat ke-8. Dan yang kelima, ayustara sikinu 'anil bahimati 'inda haddiha fala taraha illa 'inda dzabhi. Pisau atau golok yang digunakan untuk menyembelih yaitu dengan ditutup dari pandangan hewan kurban tersebut. Inda haddiha itu ketika mengasahnya ya. Hendaknya si hewan sembelihan tersebut tertutup dari melihat pisau ataupun golok ataupun senjata yang sedang ditajamkan ya. Jangan sampai ngasah di depan dia, apalagi ngancem ya. Jangan ya. Tapi hendaklah ngasah di tempat lain yang tidak terlihat ya, oleh si binatang tersebut. Tidaklah diperlihatkan senjata tersebut ya, alat menyembelih tadi, kecuali ketika hendak menyembelih saja, baru dibuka atau dikeluarkan dari sarungnya. Itu sampai binatang seperti itu, ikhwati fillah ya. Sampai pun kepada binatang termasuk ihsan, tidak memperlihatkan ketajaman senjata itu kecuali pas ketika hendak menyembelih. Bagaimana kepada manusia memperlihatkan ketajaman bukan dalam rangka ingin diperiksa, ini udah tajam belum? Bukan dalam rangka itu. Maka hindari.
Yang keenam, ayukabbirallaha ta'ala ba'da tasmiyati, bertakbir setelah mengucapkan bismillah, termasuk adab, karena dengan bismillah cukup sah ya. Jadi kalau mau ditambah takbir itu termasuk dari adabnya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam wasamma wa kabbara bismillahi wallahu akbar. Baik. Kemudian ayusammi 'inda dzabhil udhiyati aw al-aqiqati man hiya lahu ba'da tasmiyati wa takbiri wa yas'alullaha qabulaha. Fa yaqul bismillahi wallahu akbar. Allahumma minka wa lak anni in kanat lahu aw an fulan in kanat li ghairihi. Allahumma taqabbal minni in kanat lahu wa min fulan in kanat li ghairihi. Yang menyembelih menyebut nama ketika menyembelih hewan kurbannya atau akikahnya. Siapa yang punya hajat dalam hal itu? Ya. Siapa pemiliknya dalam hal itu? Ya. Ketika menyembelih hewan kurban atau akikah, yang itu disebutkan setelah membaca bismillah dan takbir. Ya. Serta setelah memohon qabul ya, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa memohon ya. Karena kebiasaan para nabi alaihi wassalatu wassalam setelah beramal mereka memohon ya, al-qabul agar diterima amalan-amalan mereka. Jangan begitu saja beramal diterima syukur enggak apa-apa katanya. Jangan. Ya. Tapi hendaklah setiap kali kita beramal mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, sehingga yang menyembelih mengatakan bismillahi wallahu akbar. Allahumma minka walak, darimu dan untukmu, dari engkau dan untuk engkau. Ya. Anni nih, kalau yang menyembelihnya atau hewan sembelihannya itu punya dia sendiri sang penyembelih, maka anni, Allahumma minka walak anni, ya, cukup dari saya ya. Untuk darimu dan untukmu dari saya, anni. Tapi kalau antum posisinya sebagai wakil, maka berarti apa? Allahumma minka walak an fulan ya. An fulan, dari si fulan, sebutkan siapa yang menyembelihnya ya. Atau an fulanah kalau perempuan ya. Kalau nggak tahu apa, an bapak fulan umpamanya ya. Atau an ibu fulan kalau nggak tahu bahasa Arabnya ya. An abi siapa atau ummi siapa. Kalau nggak tahu pula, anhu, dari dia, anha, dari dia kalau perempuan. Kalau panjang ternyata 7 orang harus sebutkan anhum. Nggak usah an abu fulan wa abu fulan wa abu fulan wa abu fulan, disebutkan 7. Wa anhum, Allah Maha tahu siapa mereka itu yang memiliki hewan ini. Allahumma minka walak anhum, anni anhu anha anhum. Allahumma taqabbal minni, kalau punya sendiri Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Kalau dari orang lain berarti Allahumma taqabbal anhu atau anha atau anhum ya. Allahumma taqabbal minni atau minhu ya. Minha minhum, tinggal disesuaikan dhamirnya ya. Kalau untuk orang lain atau mau disebutkan nama boleh, Allahumma taqabbal min fulan umpamanya, siapa ya, pemilik sembelihan tersebut. Itu diantara 7 adab. Kendati pun tidak berkaitan dengan kehalalan binatang kurban tersebut.
sebagai penyempurna, tatimmah wa takmilah. Kemudian fi makruhati dzakah, hal-hal yang dibenci dalam penyembelihan, yang bagi ijtinabuha, yang seharusnya dijauhi, selayaknya dijauhi, di antaranya antakuna bi alatin karatin ay ghairi hadatin, nyembelih dengan alat yang tumpul, ya, itu dibenci. Bahkan kata Syekh, wakila yuhramu dzalika wa huwa sahih, ada yang mengatakan diharamkan dan itu yang benar, ya. Bukan hanya makruh menyembelih dengan senjata yang tumpul, ya, tetapi apa? Haram, kata Syekh rahimahullah taala, ya. Jauh dari ihsan, ya. Dan yang kedua, ayuhadda alatu zakati wal bahimatu tanzuru, seseorang ngasah, ya, senjatanya dan dilihat oleh si binatang tersebut, ya, di depannya. Baik. Jangan dikira binatang itu nggak ngerti, nggak paham, ya, nggak bisa bicara, ya, jangan. Tapi hendaklah berbuat sebaik mungkin, ya. Karena di antara binatang terkadang ada yang mereka, ya, perasaannya tinggi, ya. Antum melihat banyak di musim-musim hewan kurban atau penyembelihan, di antara mereka ada yang menangis, mencucurkan air mata, ya, sehingga sebaik mungkin, ya, berperilaku kepada binatang-binatang tersebut. Dan yang keempat, ayaf'ala ba'da tadhkiyati ma yu'limuha qabla zuhuki nafsiha. Termasuk yang dibenci adalah melakukan sesuatu setelah dia menyembelih perkara yang akan menyakiti binatang tersebut sebelum lepas nyawanya, ya. Jadi dia sudah menyembelih secara syar'i, ya, tetapi belum lepas nyawanya, masih berontak, ya, masih ngorok umpamanya, dia sakiti, begitu minal makruh, termasuk perkara yang makruh, ya. Mungkin pengen cepat supaya cepat mati, ya, ngantri di belakang masih banyak, ya. Dia apa? Patahkan lehernya atau kakinya atau buntutnya ditarik, ya. Al-muhim dia sakiti sebelum kematiannya, setelah disembelih, maka itu termasuk dari perkara yang makruh, ya. Bisa tadi dengan mematahkan lehernya, ya, atau dengan mengulitinya, ya, atau memotong sesuatu dari anggota badannya. Belum mati sudah, Pak, ya, bagian bawahnya diambil, dipotong, ya. Atau belum mati buntutnya sudah dipotong karena apa? Khawatir diambil orang, ya, padahal belum mati, ya. Menyakiti, ya. Muhim hal-hal yang seperti itu dijauhi, ya. Apalagi di sebagian tempat, ya, karena mungkin karena ngantrinya menyembelih kambing itu apa? Sembelih lempar seperti itu, ya. Dengan disakiti itu dengan dilempar dalam kondisi sekarat. Itu dari perkara-perkara yang dibenci, dihindari. Wafaqanallahu wa iyyakum. Ya, kendati pun tidak sempurna kita baca, mudah-mudahan sebagai pengingat kembali, ya, dan bisa kita mengamalkannya pada waktunya nanti atau di kesempatan-kesempatan yang lain, ya, ketika kita hendak menyembelih dari binatang-binatang yang Allah SWT peruntukkan untuk kita sebagai tamattu, ya, untuk bersenang-senang atau untuk memakannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.